Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bisi dan sekaligus Ketua BKM Masjid Jamilan Cangkarang dan seluruh para pengurus, para ustadz, para imam, dan spesial para remaja hari ini yang luar biasa. Sebagaimana sambutan dari Bapak Gisi tadi, semoga yang keluar dari hati nurani beliau ini bisa membangkitkan semangat kita para remaja untuk mengubah semuanya, semoga sesuai dengan tema kita, pemuda taat, semuanya hebat. Oke ya, sebelum kita mulai, saya ingin posisi duduk kita agak nyaman, jangan sampai nanti ketika pulang jadi mereng nanti. Ya. Bila berkenan, adik-adik yang di sebelah sana, apa mengambil tempat sebelah sini atau tambah di tengah sebelah sini. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Iya, karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan serigala itu akan memakan kambing yang kesendirian. Jadi kalian jangan duduk sendiri. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Rawahu Bukhari. Jadi sekali lagi kami merasa sangat bangga dan sekali lagi berterima kasih yang pertama kepada pengurus yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kita singkat dengan nama kantin. Jadi itu singkatan dari kajian rutin. Mudah-mudahan kajian rutin ini yang kita laksanakan. Ini para sponsornya, ada remaja masjid, ada BKM masjid, ada GPS, kemudian ada Al-Kaisan Pro yang senantiasa setia bersama kita. Setiap pamflet dan apapun cetakan yang ada di acara-acara anak muda selalu hadir. Ada Aini Kuah, Masya Allah. Ada Syiar Muhibbah Subuh yang merupakan ayah dari GPS. Kemudian ada IKADI dan ada HNI. Sebenarnya banyak juga yang lain, cuman karena tidak muat tempat untuk kita tulis, jadi hanya beberapa saja yang sempat ditulis. Dan mudah-mudahan semua kita yang ikut berpartisipasi dalam acara kebaikan akan Allah berikan kebaikan di dunia dan dibalas dengan surga di akhirat. Ini hari perdana. Sebenarnya yang menyampaikan materi adalah Ustadz Abdul Halim, karena beliau berhalangan jadi kita rocker. Tema kita hari ini adalah, mari kita manfaatkan waktu, pemuda dan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebuah tema yang luar biasa. Ketika kita mengucapkan tema ini, apa yang terbayang? Ada pemudanya, ada bulan Ramadan, ada Al-Qurannya. Ya, ada pemudanya, ada bulan Ramadan, ada Al-Qurannya. Dan subhanallah, di setiap memasuki bulan suci Ramadan, senantiasa kita mendengar orang membaca Al-Quran. Dan itu bagus sekali. Dan subhanallah, hari ini kita melihat semangat orang dengan Al-Quran itu luar biasa. Ya, bahasa Aceh nyancap. Hampir semua lembaga buat program Al-Quran. Alhamdulillah di Masjid Jami juga sudah dibuka kegiatan tahsin dan tahfiz Al-Quran. Ada ustaz-ustaz kita ini, ada Ustaz Romi, Ustaz Ali Abda, Ustaz Ikhwan Fitrah, dan ustaz-ustaz yang lainnya yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Di Masjid Islamic Center, di Baitur Rahman, hampir seluruh masjid, khususnya di Aceh dan insya Allah juga seluruh dunia, seluruh Indonesia juga, semuanya mengadakan kegiatan Al-Quran. Dan bahkan juga ada beberapa lembaga dan beberapa
rumah Quran. Itu jauh-jauh hari sebelum masuk bulan Ramadan sudah mengadakan kegiatan 40 hari bersama Al-Quran. Menurut informasi katanya itu sehari semalam cuma tidur 2 atau 3 jam. Selain itu hanya untuk Quran. Nggak boleh ditelepon, nggak boleh ditegur, nggak boleh apa-apa. Sampai selesai 40 hari baru nanti berjumpa dengan orang tuanya. Luar biasa. Dan bahkan kalau kita ke Mekah dan Madinah, salat tarawih di sana itu ada beberapa pilihan. Yang paling kecil pilihannya adalah 1 juz 1 malam. Itu paling kecil. Naik lagi grade-nya 2 juz 1 malam. Naik lagi 3 sampai 5 juz 1 malam. Bahkan ada yang sampai 10 juz dalam 1 malam di salat tarawihnya. Nah, tapi untuk kita terapkan ini saya pikir perlu sosialisasi dulu dengan masyarakat. Takut nanti malam pertama jumlahnya banyak, malam kedua hana liur sembahyang tarawih. Ini juga sebuah persoalan. Nah, tapi kita mulai sedikit-sedikit insyaallah. Ya. Yang kedua, kita melihat banyaknya lahir para hafidh dan hafizah Al-Quran. Dan itu sudah memasuki musala dan masjid-masjid yang ada. Bahkan malah Baitul Mal Aceh Besar, Masya Allah. Ya mungkin yang lain juga ada, mungkin saya belum tahu. Itu sengaja memberikan beasiswa bagi mereka para penghafal Al-Quran. Diberikan beasiswa S1, S2 dan bahkan S3. Dan bahkan di Jakarta ada musabaqah dari Arab Saudi langsung. Itu hadiahnya itu 1 rumah mewah. Nggak tanggung-tanggung, juara 1, 10, 20 atau 30. Tapi lomba tahfiz Qurannya beda. Siapa saja yang ikut 10 juz itu dianggap golongan anak-anak. Yang ikut 20 juz itu golongan remaja. Yang ikut 30 juz itu golongan dewasa. Jadi bukan umurnya dihitung. Misalnya Pak Nasrun misalnya. Ikut 10 juz itu dianggap golongan anak-anak. Terus adik ini ikut 20 juz itu dianggap remaja. Mana yang paling kecil? Itu ada 1 di belakang yang paling kecil. Ikut 30 juz itu dianggap golongan dewasa. Insyaallah. Nanti kalau ini mau diterapkan enak ini. Jadi golongan anak-anak, remaja atau dewasa itu diukur dari jumlah juznya, bukan usianya. Nanti siapa yang setuju silakan kita coba buat tes nanti. Golongan anak-anak 10 juz, remaja 20 juz, dewasa 30 juz. Cuma nggak tahu pesertanya ada atau tidak, nanti kita lihat kalau kita buat. Baik, kita masuk ke materi kita. Bagaimana hubungan antara pemuda, Ramadan dan Al-Quran? Sebelum kita masuk materi, saya ingin menyampaikan bagaimana sebuah buku yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Qardawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa tugas kita seorang muslim, seorang mukmin terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah beriman. Apa? Beriman. Sehingga beriman kepada kitab Al-Quran itu bagian daripada rukun iman. Semua kita yakin dan sudah beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu kitabullah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap-tahap atau berangsur-angsur, akhirnya jumlahnya menjadi 30 juz. Kita sudah beriman itu. Yang kedua apa? Setelah kita beriman dengan Al-Quran, tugas kita adalah membacanya. Maka subhanallah, program hari ini membaca 1 juz. Itu minimal. Dan semua kita, kalau saya tanya, kalau kita bertanya tadi atau sekarang, setelah kita membaca Al-Quran 1 juz dengan suara jahar seperti itu, nampak suara seperti itu. Nah, kalau kita tanya bagaimana perasaan, pasti semua menjawab tenang, damai, aman dan nyaman. Pasti seperti itu. Maka saya sengaja tidak melempar pertanyaan, langsung saya pastikan jawabannya begitu. Lain misalnya, maaf ya, saya pikir anak-anak remaja yang pemuda di sini tidak ada. Ini kita cerita pemuda yang lain. Kalau misalnya sempat main PS 3 jam, habis main PS kita tanya bagaimana perasaannya, pasti sakit lehernya, sakit bak kudu, masa badan sakit. Kemarin ada seorang pemuda dari Hong Kong main PS 3 hari 3 malam nggak tidur dan nggak makan. Malam yang ketiga meninggal dia. Nah, ini luar biasa.
Tapi kalau antum baca Al-Quran berlama-lama seperti itu, kalau meninggal itu insya Allah mati syahid, insya Allah masuk surga. Baik, itu tugas kita yang kedua adalah membaca. Nah, dalam proses membaca inilah bagaimana Allah dan Rasulullah SAW senantiasa mengajak hamba dan umatnya memperbagus bacaan Al-Quran. Salah satunya ayat yang sering kita dengar adalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kalau nggak salah saya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa makna tartil itu adalah memberikan hak bacaan. Dimulai dari makharijul huruf. Ada huruf yang dibaca berdesis, jangan sampai tidak berdesis. Ada huruf yang dibacanya harus ditebalkan, jangan dibaca tipis. Ada huruf yang dikalkalahkan, jangan sampai tidak dikalkalahkan. Ya. Jadi semua itu harus dibaca dengan baik dan benar. Kalau kita belajar Al-Quran, makharijul huruf itu dimulai dari Iqra berapa? Iqra 1. Orang yang salah dalam mengaji Iqra 1, menurut pakar Iqra katanya, itu insya Allah dia rusak bacaan dia seterusnya. Nah, ini berdasarkan pengalaman di lapangan, mungkin beberapa ustadz di sini juga melihat kalau ada anak yang bacaannya berat, salah, pelepotan, hancur, babak belur bacaannya, hurufnya. Begitu kita tes Iqra 1 ternyata salah. Contoh ya. A, ba, ta. Di mana salahnya? Di situ tidak panjang. Kenapa dipanjangkan? Seharusnya a, kan begitu. Ba, ta. Nah, seharusnya begitu. Nanti Iqra 2 baru nanti ada yang panjang kalimatnya baru dipanjangkan. Nah, di situ sekalian dipaskan hurufnya sekaligus dengan suaranya. Maka tadi kenapa Ustaz Romi ngajak kita ngaji suara jahar. Ini supaya kita ngajinya semangat. Nah, tapi kalau nanti pas ada orang lagi sholat di samping kita, nanti silakan dipelankan suara. Kalau tadi memang kita ngajak, kita khususkan supaya kita bersemangat. Nah, di Iqra 1, seorang anak yang belajar Iqra 1, di situ belajar suara. Saya nggak tahu Ustaz, ada nggak anak ketika kita suruh baca, malu dia baca. Coba, apa yang terjadi? Gurunya nggak dengar kan? Makharijul hurufnya nggak terdengar juga. Dipikir gurunya, yo kapah. Dipikir yang baca, oh kapah, kalewat. Pindah Iqra 2, pindah Iqra 3, terus sampai habis, ternyata sampai Iqra 6 salah bacanya. Maka di sini selayang pandang saja kita sampaikan bahwa di Iqra 1 ini sudah belajar suara lantang. Ya, nanti kalau kalian di YouTube boleh nanti diklik PHP Quran, PHP Quran, PHP spasi Quran. Di situ masya Allah anak-anak dari Bangladesh bagus sekali bacaan Qurannya, bagus sekali. Kenapa? Karena memang gurunya sudah mewanti-wanti dia untuk membaca Al-Quran dengan suara nyaring, suara dengan tartil dan tegas dan lantang. Baik, ini yang kedua adalah membaca. Sampai suatu hari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memperbaiki bacaan surat Al-Bayyinah. Kepada siapa? Kepada Ubay. Sehingga Rasul datang kepada Ubay. Dan Ubay pun berkata, apakah Allah menyebutkan nama saya? Rasulullah mengatakan, iya. Maka kemudian Ubay pun menangis. Selevel Rasul disuruh belajar Al-Quran kepada sahabat. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah kalau urusan belajar Al-Quran jangan pernah merasa gengsi. Saya kelas 3, ternyata anak kelas 1 lebih bagus bacaannya, maka belajarlah sama anak kelas 1. Saya kelas 6, ternyata anak kelas 3 lebih bagus bacaannya, belajarlah sama anak kelas 3. Saya presiden misalnya, ternyata gubernur lebih bagus bacaannya dari saya, maka presiden turun cari gubernur yang bagus bacaan, bayar tahsin sama gubernur itu. Nah, ternyata ada gubernur bacaannya kurang bagus, ternyata bupati atau camat atau lurah lebih bagus bacaannya, silakan jangan gengsi belajar pada orang yang ada di bawahnya meskipun jabatannya beda. Ini dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah
Bagaimana ketika Allah menyuruh Rasulullah Muhammad SAW memperbaiki bacaannya kepada Ubay bin Ka'ab. Ada lagi semangat kita memperbagus bacaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya bersama malaikat yang mulia. Insya Allah. Kalau saya bertanya siapa yang tidak kepingin bersama malaikat, semua jawaban kita kepingin sama malaikat. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, maka malaikat mengecup mulut orang yang baca Al-Quran tersebut, sambil malaikat berkata, utulu, 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 bacalah, bacalah, dan bacalah. Coba tunjuk tangan yang pernah merasakan mulutnya dikecup sama malaikat. Nah, kita nggak bisa merasakan. Ya, memang malaikat saking sukanya kepada orang yang baca Quran, dalam hadis itu digambarkan mengecup mulut orang tersebut. Dalam sebuah hadis, bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW di malam hari membaca Al-Quran. Kalau tidak salah saya, surah Kahfi yang beliau baca. Semakin dibaca, maka beliau merasakan seperti ada bayangan yang sangat besar. Semakin dibaca, semakin dekat, semakin dekat. Akhirnya berhenti. Keesokannya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah mengatakan, kalau engkau terus membaca dan terus membaca, maka engkau akan melihat wujud malaikat yang asli. Masya Allah. Apalagi ini adik-adik mau mengikuti ujian UAS BN, UN, UMBK, tahuan apa lagi, artinya mau ujian kan. Nah, kalau melihat dari hadis Rasulullah, semakin dekat ujian, semakin banyak latihan, semakin banyak tes yang akan kita ikuti, itu jangan jauh dari Al-Quran. Kan biasanya Ustadz datang orang tua kan sama guru ngaji bilang, mohon maaf Pak Tengku, Pak Kiai, ini karena lagi sibuk les privat, mau ujian UN, UAS BN, UNBK, tahap apa ujian akhir semester, akhir naik kelas. Nah, sehingga terpaksalah minta izin ke guru ngaji. Saya ingin sampaikan satu hal sama kita para pemuda di sini, ya. Kalau ingin kalian lulus, ingin dapatkan nilai yang terbaik, semakin banyak ujian, itu justru yang terjadi adalah semakin dekat dengan Quran. Ingat sebuah hadis Rasulullah. Apa kata Rasul? Ada dua orang, satu sibuk berzikir dan banyak berdoa, satu lagi sibuk baca Quran dan lupa berdoa. Apa kata Rasulullah? Maka orang yang sibuk baca Quran tadi dan lupa berdoa, Allah berikan lebih. Apa makna hadis ini? Kalau kita lagi banyak permintaan, maka banyaklah membaca Al-Quran. Jangan sebaliknya, jangan jauh dari Al-Quran. Ini udah baca 1 juz kok belum dapat rezeki misalnya kan, udah baca 2 juz. Udah baca 2 juz kok misalnya belum tenang, baca 3 juz. Karena ada yang bilang gini, daripada baca sedikit tidak ikhlas, lebih bagus baca banyak dan ikhlas. Sekarang logika sehari-hari, ketika kita makan dan minum, itu membutuhkan waktu berapa saat? Hari ini saya undang kalian kita semua, tapi bayar masing-masing ya. Ayo kita makan enak semuanya, tapi saya kasih waktu 1 menit. Enak nggak makannya? Nggak bisa. Ada juga orang ngadu, kenapa nggak nikmat baca Quran? Salah satu alasannya adalah bisa saja bacaannya masih kurang, masih bermasalah. Terus sedikit interaksi waktu dengan Quran. Maka tadi Pak Gisi mengulang-ulang. Ya, semuanya bukan anak muda. Mulai dari orang tua, kakek, nenek, memang ini sekarang kan lagi zaman ini. Nah, ya. Begitu bangun tidur, bukan doa bangun tidur dibaca dulu. Seharusnya kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Nah, ini enggak, ini dilihat dulu. Ada masuk SMS enggak? Nah, ada masuk ini enggak? Nah, ini persoalan. Bisa pikir kita silakan punya HP atau apapun ala-ala elektronik, tapi tetap dekat dengan Allah luar biasa. Ya. Baik, jadi tugas kita yang pertama tadi beriman, kemudian yang kedua adalah membaca dengan baik dan benar. Nah ini di Banda Aceh sudah pernah dibuat Ustadz bengkel Al-Fatihah, klinik Al-Fatihah. Saya pikir nanti siapa tahu di antara para ustadz atau para tengku, silakan nanti koordinasi dengan masjid, dengan pengurus. Karena ini kan sangat ringan tapi berat.
Kalau bisa Fatihahnya salah, akhirnya bermasalah sholatnya. Nah, nanti dikasih resep nanti. Saya misalnya kan, saya simak Al-Fatihah sama Ustadz ini. Dalam suatu bentuk acara yang dibuat klinik Al-Fatihah atau bengkel Al-Fatihah. Saya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dikasih resep ha kurung pa. Maliki yaumiddin. Berarti man adil sukun kurung pa juga resep. Hana tegur-tegur juga resep. Iya kana budu du panjang. Du kepanjangan satu alif. Wa iyyaka nasta'in arum khenta kemudian kita nyokan ta nota ihdinas siratal mustaqim panjang ta. Ini contoh misalnya. Ini kalau nggak salah saya begitu kegiatannya. Jadi kita mendengarkan Al-Fatihah kita kemudian dibuat bun. Ini Pak resepnya Pak. Jadi Bapak sudah memperdengarkan Al-Fatihah dengan kami sesanggup kami yang kami dengar. Nah ini resepnya dibaca. Berbita napa, kemudian yang ma'adil sukun napa panjang, kemudian muduka huruf. Nah ini persoalan. Saya pikir silakan saja ini. Siapa tahu nanti punya ide di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Apakah detik-detik berbuka misalnya, habis sholat asar saya kita duduk bareng, ya. Insyaallah ini berkah luar biasa. Nah setelah beriman kemudian membaca. Apalagi tugas kita terhadap Al-Quran adalah berusaha untuk menghafalnya. Nah Rasulullah mengatakan hati seseorang itu kosong, hati seseorang itu kering, kecuali orang-orang yang ada Al-Quran di dalam dadanya. Ya. Nah Masya Allah saya punya sebuah metode menghafal kalau mau. Ada orang alergi dengan metode mungkin sulit dan berat. Saya kasih satu metode sederhana. Ini saya pikir sudah pernah dibuat atau belum, tapi ini menurut saya versi menghafal Al-Quran metode Al-Madani, Hulemadan, nama kampung saya. Jadi nggak usah banyak, sekali hafal hanya satu kalimat. Contoh, hari pertama hafal Alif Lam Mim Sadaqallahul Azim. Kajitnya berat enggak? Enggak berat. Nah, hari kedua Zalikal kitab Sadaqallahul Azim Raiba fih. Hari keempat Hudal lil muttaqin. Hari kelima Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hari keenam tadi lupa saya bilang sadaqallahul azim. Pokoknya itu ada sadaqallah karena memang segitu hafalnya. Wa yuqimunas shalah. Hari ketujuh wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekarang hari keberapa? Ke-8 ya. Walladzina yu'minuna bi panjang. Walladzina yu'minuna. Hari ketiga bima unzila ilaika. Hari ke-10 wa ma unzila min qablik. Hari ke-11 wa bil akhirati hum yuqinun. Urang ke-12 itu mga asojud tamah na buku tapi ulaika ala hudam min rabbihim kajir. Urang ke-11 wa ulaika humul. Satu minggu dapat satu halaman. Yang membuat berat di mana? Belum memulai. Itu yang membuat berat. Yang kedua apa? Tidak istiqomah. Sehingga para hafiz Quran itu dikenal ada beberapa model hafiz Quran. Ada hafiz Quran gaya store. Dia hanya ketika store lancar hafalan. Begitu ustadznya seminggu nggak masuk, kan nggak store itu, tinggal ada setoran. Nah, berarti dia nggak ngulang. Nah, ini katanya begitu, ada yang bilang. Ada gaya hafalannya itu ketika ada MTQ. Nah ini mungkin kami lah ini. Ya, masuklah ke situ. Yang tadi masuk juga sebenarnya. Jadi begitu ada MTQ semangat kali ngulang. Saya ikut berapa? Satu juznya 20 kali diulang, 30 kali. Banyak kali diulang. Siang malam tidur pun kadang-kadang sampai jam 2 malam baru tidur. Karena ada MHQ. Begitu selesai MHQ, selesai ngulang.
Atau ada beasiswa karena ingin dapat sertifikat. Ya, baru menghafal, melancarkan. Saya teringat di Jakarta ada sebuah fakultas teknik. Di sana dikasih beasiswa. Yang hafal 10 juz, beasiswanya itu 30%. Yang hafal 20 juz, beasiswanya itu 70%. Yang bisa hafal 30 juz, itu 100% beasiswanya. Kuliah gratis. Begitu kita masuk ke situ, anak-anak muda baju oblong, kemudian celana li, kemudian rambutnya panjang-panjang, karena fakultas teknik. Tapi fenomena yang terlihat apa? Lagi baca Quran dan hafal Quran semua. Sini kan ada juga orang jual bakso, jual misu yang bisa hafal Yasin, bisa makan gratis. Sering kita lihat ada berita-berita seperti itu. Ya. Baik, tadi menghafal. Nah, saya ingin tekankan sedikit dalam menghafal ini. Nanti kita kaitkan bagaimana hubungan dengan Ramadan. Menghafal ini yang paling penting adalah ada guru. Ya. Guru menghafal ini ada dua model. Ada guru yang dia tidak hafal Quran. Maaf ya. Ada guru yang dia tidak hafal Quran tapi bacaannya bagus. Dan sabar dalam menerima setoran muridnya. Coba setor. Gak lancar. Besok jangan datang-datang lagi ke sini. Gak bisa jadi guru. Ya. Coba setor. Alhamdulillah. Ulang lagi ya. Ulang lagi. Alhamdulillah sudah mulai bagus nih. Tapi coba ulang lagi. Jadi tinggal bahasanya sebenarnya. Bukan ancaman tapi memberikan peluang. Ini sudah lancar tapi kayaknya kalau mau diulang lagi insya Allah lebih lancar lagi. Kenapa? Karena rumus menghafal itu adalah yang paling sederhana adalah banyak mengulang saja. Ya. Kenapa Yasin nggak pernah dihafal tapi terhafal? Karena sering diulang. Saya buka sebuah channel tentang nasihat seorang syekh dalam memberikan nasihat bagi mereka penghafal Al-Quran. Ketika ditanya apa kiat supaya kita lancar hafalan, maka beliau mengatakan jadikanlah hafalan menghafal itu seperti Al-Fatihah. Itu aja. Bagaimana maksudnya ini? Berapa kali kita baca Al-Fatihah setiap hari? Berapa kali? Salat zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali. Kok sekali? Itu tergantung jumlah rakaat kan? Nah, kalau 2 rakaat ya 2 kali, karena itu rukun. Nah, bayangkan kalau 4 rakaat berarti 4 kali. Nah, berarti ada 17 rakaat, berarti 17 kali sehari semalam kita baca Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu pakai ha, bukan ka. Nah, itu masuk. Kalau dia baca Al-Fatihah berarti ikra satunya nggak lewat. Ingat rumus tadi kan? Ikra satu tidak lewat siapapun dia. Baik. Jadi harus ada guru yang menerima hafalan. Dan guru ini harus sabar dan harus sering bertanya kepada muridnya. Hari ini hafalan barunya mana? Hari ini murajaahnya mana? Ya. Nanti di YouTube boleh diklik bagaimana profil seorang guru ngaji yang guru hafiz Quran dari Tajikistan. Ya. Pondok Tahfiz Tajikistan. Jadi seorang syekh yang sangat sabar mendidik murid-muridnya. Beliau hanya sendiri. Jadi punya ma'had tahfiz 3 atau 4 lantai. Murid sekitar 500-an. Apa yang beliau lakukan? Beliau membuat sistem asistensi. Jadi yang bagus-bagus bacaan beliau simak. Kemudian yang bagus ini punya muridnya lagi 10 orang atau berapa orang. Nah, kemudian halaqahnya itu di dalam kamar juga ada halaqah. Sebelum tidur setelah hafalan dulu. Nah, kemudian nanti sesekali memperdengar bacaan syekh di kaset atau di TV. Sesekali anak-anak dipersilakan membaca. Jadi banyak variasi yang bisa dilakukan untuk memantapkan bacaan hafalan Al-Quran. Nah, kembali kepada hafalan tadi. Minimal punya guru. Walaupun dia tidak hafal Quran tapi bagus bacaannya. Saya ingin sampaikan satu hal. Ya. Kalau ada seorang hafiz Al-Quran, bacaannya salah, penyebabnya apa? Salah satunya gurunya. Misalnya, contoh. Bayangkan seorang anak TK yang diajarkan surat-surat pendek. Ayo anak-anak semua kita baca surah An-Nas.
Qul a'udzu birabbin nas. Katalah tabo. Malikin nas adu abo. Ilahin nas. Di mana salahnya? Mad arid disukunnya tidak dipanjangkan. Seharusnya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Panjangkan, biasakan itu. Saya teringat waktu di sebuah tempat salat, ada seorang imam baca Quran. Ada imam, jadi imam dia, kemudian dia baca Al-Fatihah. Bagaimana dia baca Al-Fatihah? Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana salahnya? Itu banyak huruf yang hilang itu. Pertama huruf mat hilang semua. Dan saya telepon salah seorang ustadz yang bagus bacaannya, yuk ke ban hukum temayang lung, hana sah. Karena Fatihah jiru rusak. Ada lagi baca Iyyaka na'budu, ainnya hilang ustaz ya. Iyyaka na'budu, right? Na'budu, na'in klibot matinan. Kira-kira begitu. Nah ini contoh-contoh sederhana. Jadi saya ingin sampaikan, ada guru yang membimbing, baik dia menghafal atau tidak, yang penting bagus bacaan dan sabar membimbing kita. Setelah menghafal apalagi berusaha untuk mengetahui terjemahnya. Saya ingin sampaikan adik-adik, tukar pengalaman. Kalau memberikan beban hafalan, jangan terlalu banyak. Suruh hafal Quran, suruh hafal nahu saraf, suruh hafal artinya, suruh hafal asbabun nuzulnya, suruh hafal judul Qurannya. Nah, ini maaf ah, nyaw bertuh leh hafal Qurannya lagi yang dapat. Jadi lembaga Quran yang pernah dilakukan itu bertahap. Apa bertahapnya? Belajar tahsin dulu. Misalnya lagi Pak Nasrun kagak bacaan, anak payah tahsin le, langsung menghafal. Setelah hafalannya lancar, naikkan juznya, sampai mungkin selesai 30 juz. Habis itu belajar apa lagi? Belajar kitab nahwu saraf, belajar fikih, bayan, bade, mantik, hadis, mustalah. Jadi bebannya nggak berat. Jadi jangan biak 3 tumpuk jumandum, bertahap. Biasa kita dengar misalnya ada orang jamaah tabligh misalnya belajar Quran, hafal Quran di Malaysia entah di mana, itu namanya mereka setelah hafal Quran ada namanya belajar taklim. Nah, jadi dikasih keringanan dalam proses belajar. Nah, jadi tugas kita untuk Quran apa? Berusaha menghafalnya, kemudian berusaha mengetahui terjemahnya. Nah, di sini penting bagi seorang hafiz Al-Quran atau kita membaca Al-Quran, ketika kita paham terjemah, setidaknya hanalale tidak dengan Quran kayak mana? Ya kan? Nah, ketika dibaca surat Al-Ma'un, apa yang terbayang? Kisah apa di sana? Orang-orang yang mendustakan agama, menghardi anak yatim, tidak memberikan makanan kepada fakir miskin, kemudian melalaikan sholat. Jadi kita khusyuk, ya, mendengar bacaan imam dalam sholat sambil menghayati. Nah ini penting. Nah, jadi belajar terjemahnya. Alhamdulillah kalau mampu belajar tafsirnya. Alhamdulillah kalau mampu mengamalkan. Satu hari satu ayat saja kita amalkan. Misalnya apa? Dzalikal kitab ini Al-Quran la raiba fih. Tidak ada keraguan. Kalau Allah sudah katakan ini surat Al-Kafirun, jangan ditukar dengan surat non-muslim, nggak boleh. Tetap Al-Kafirun. Kenapa senyum-senyum? Itu bagian daripada mengamalkan Nabi Muhammad. Bisa saja kong kali kong dengan Jibril, ya. Tapi Rasulullah tidak. Begitu turun sebuah surat atau ayat, maka Jibril mengatakan pada Nabi Muhammad, letakkan surat ini di sini, ayat ini di sini, ayat sini di sini. Apa Nabi Muhammad bilang? Jibril, toleranlah sedikit. Ini jangan taruh di sini. Enggak. Nabi Muhammad tidak pernah protes. Kalau sudah dibilang oleh Jibril ini letakkan di sini, maka letaknya di sini. Maka surat pertama apa? Al-Fatihah. Nah,
Kemudian surat terakhir banyak pendapat. Salah satunya mengatakan Al-Maidah. Apa Rasulullah protes? Tidak. Rasulullah nggak protes, para sahabat nggak protes, tabi'in tidak protes. Ternyata munculnya fitnah di akhir zaman, banyak orang memprotes Al-Quran. Ini hati-hati sekali. Jangan diprotes. Al-Quran sudah baku, tidak ada lagi pertentangan. Hanya kita yang belum paham makna atau hakikat daripada Quran. Jadi amalkan. Nah setelah kita mengamalkan, apalagi mendakwahkan. Masya Allah. Apa kata orang mulia itu? Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah kemudian terakhir apalagi? Mempertahankan Al-Quran ketika ada orang-orang yang menginjak dan menghinanya. Saya sampai tidak percaya. Ada berita begini, berita itu. Kita kalau belum melihat belum bisa percaya. Tapi hari ini fitnah, orang ingin menukar Al-Quran, mengobok-obok Al-Quran sudah cukup banyak. Ini makanya tadi Pak Wisi berulang kali menyampaikan, jangan pernah berharap membela Islam dari yang lain. Insya Allah mereka akan membela. Tapi hari ini kita yang sudah hadir di masjid seperti ini, apalagi ini insya Allah rutin sampai, karena judulnya kan kantin, sampai 2 bulan. Insya Allah disinilah kita mulai semangat membela Islam. Itu salah satunya adalah dengan mempertahankan Al-Quran. Baik, saya masuk sedikit, saya sudah habis waktu sebenarnya. Apa hubungan pemuda Al-Quran dan Ramadan? Saya ingin sampaikan satu hal. Janganlah kita menjadi orang yang hanya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, selesai Ramadan, selesai Quran. Ambil Qurannya, bungkus pakai kain putih, diikat, kasih minyak wangi, masukkan ke dalam lemari, dikunci lemarinya, habisnya dipatahin, habis itu dibuang ke laut. Ada nggak orang seperti itu? Ada nggak orang seperti itu? Tidak ada. Memang tidak ada. Habis Ramadan ambil Quran, bungkus kain putih, masukkan lemari, dikunci, kuncinya dipatahin, kemudian dibuang. Tidak ada. Itu makna filosofis. Coba begitu Ramadan, hubina menasah, hubina musalat, terdengar bunyi Al-Qur'an. Selesai Ramadan, terkadang tidak ada lagi orang mengaji Al-Qur'an. Nah, kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Al-Quran itu khusus bulan Ramadan. Padahal tidak. Nah, ini ada beberapa sahabat, saya baca sedikit kalau dibolehkan. Ya. Bagaimana Ramadan itu bulan Al-Quran? Alasan yang pertama adalah Jibril di setiap malamnya di bulan suci Ramadan itu turun wa yatadarasun Al-Quran bersama Nabi Muhammad, mengulang hafalan bersama-sama. Rasulullah mendengarkan bacaan kepada Jibril. Jadi kalau ada kegiatan Al-Quran ditingkatkan di bulan Ramadan, atau ada kita menghafal Al-Quran, kemudian kita tasmi, ini salah satu dalilnya. Jibril menyimak hafalan Rasulullah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita tengok misalnya para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullahu alaih, di bulan suci Ramadan, itu siangnya mengkhatamkan Al-Quran sekali dan malamnya sekali. Jadi satu bulan beliau khatamnya 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan lebih. Utsman bin Affan itu mengkhatamkan Al-Quran pada satu rakaat sholat witir. Masya Allah. Sholat witirnya ini habisnya lama. Ini nggak tahu bagaimana berdirinya ini. Ya. Jadi setelah sholat isya, sholat qiyamul lail, kemudian sholat witir. Nah, sholat witirnya itu sampai jam-jam 3:30 lah kalau ukuran kita, atau jam 4 sampai segitu. Wallahu a'lam bagaimana bacaan lancarnya hafalan beliau. Nah, kita lihat lagi. Qatadah 7 hari sekali, tapi di dalam bulan suci Ramadan itu 3 malam sekali khatamnya. Imam Al-Mutahid khatam Al-Qur'annya di bulan suci Ramadan itu salat maghribnya, kemudian dilanjutkan dengan salat isya, kemudian salat sunatnya. Di dalam sholat sunatnya mengkhatamkan Al-Quran. Imam Malik masuk bulan suci Ramadan, meninggalkan majelis-majelis hadis, membaca Al-Quran. Sufyan Ats-Tsauri masuk bulan suci Ramadan, fokus dengan Al-Quran. Abu Abbas bin Atha setiap harinya itu bisa mengkhatamkan 3 kali, Masya Allah.
Ini hanya sebagian beberapa ulama mereka bagaimana akrabnya mereka dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena waktu yang diberikan sudah memadai, apakah kita buka diskusi? Kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, kita berikan PR pada ustadz yang ada di minggu berikutnya, insya Allah.